Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria ini selingkuh hati. Seminggu istri meninggal, dia syok. Ternyata diam-diam istrinya balas begini. Apa sih makna cinta itu? Apakah ketika memiliki seseorang dengan sebutan suami istri saja? Ataukah kekaguman karena kebaikan? Atau cinta itu pengorbanan? Ya, itu tergantung sudut mana kita melihatnya. Seperti kisah berikut ini yang begitu sedih tentang cinta sebenarnya seorang istri. Dilansir cerita curhat, pria ini tak menyangka ternyata istrinya menyimpan rahasia ini selama 6 tahun. Berikut kisahnya. Kehidupan pernikahan kami awalnya baik-baik saja menurutku. Meskipun menjelang pernikahan selalu terjadi konflik, tapi setelah menikah Rima tampak baik dan lebih menuruti apa mauku. Kami tidak pernah bertengkar hebat, kalau marah dia cenderung diam. Aku memang tidak begitu mencintai istriku. Ada seorang wanita yang membuatku tetap memberikan satu ruang hatiku untuknya. Namun aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Aku tak mau dia terluka, sakit, apalagi menangis. Apalagi setelah lahir anak perempuan kami jelita. Dengan diam aku simpan semua rasa ini sendirian. Hingga suatu hari ketika aku sakit dan dirawat di rumah sakit, hati ini kembali berdetak saat wanita yang kusisipkan satu ruang untuknya tiba-tiba menjengukku. Entah apa yang dipikirkan istriku saat itu. Dia memperkenalkan diri bernama Meisha. Dia temanku saat dulu kuliah. Meisha memang tidak secantik istriku. Dia begitu sederhana, tapi aku tidak pernah melihat mata yang begitu cantik seperti yang dia miliki. Matanya bersinar indah, penuh kehangatan dan penuh cinta. Ketika dia berbicara, seakan-akan waktu berhenti berputar dan terpana dengan kalimat-kalimatnya yang ringan dan penuh pesona. Setiap orang laki-laki maupun perempuan, bahkan mungkin serangga yang lewat, akan jatuh cinta begitu mendengar dia bercerita. Meisha pernah kenal dekat denganku selama mereka kuliah dulu. Tapi entah mengapa sejak saat itu aku melihat perubahan pada istriku. Mobil yang kuberikan tak dia pakai. Dia malah membeli motor untuk mengantar jemput anak kami. Dia juga lebih rajin, lebih manis dan begitu romantis. Seakan dia sedang berlomba dan berusaha sekuat tenaga merebut hatiku. Kadang aku berpikir apakah dia tahu jika hati ini ternyata dimiliki Meisha. Sampai suatu siang tepat pukul 2 saat waktu anakku pulang sekolah, Jelita menelponku sambil menangis dan mengatakan jika Rima istriku mengalami kecelakaan. Aku jelas khawatir, dia adalah istriku. Aku langsung ngebut ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tak bisa diselamatkan karena pendarahan hebat. Anakku sambil menangis bercerita. Siang itu mama menjemputku dengan motornya. Dari jauh aku melihat keceriaan di wajah mama. Dia terus melambai-lambaikan tangannya kepadaku. Aku tidak pernah melihat wajah yang sangat bersinar dari mama seperti siang itu. Dia begitu cantik. Meskipun dulu sering marah-marah kepadaku, tapi aku selalu menyayanginya. Mama memarkir motornya di seberang jalan. Ketika Mama menyeberang jalan, tiba-tiba mobil itu lewat dari tikungan dengan kecepatan tinggi dan aku tidak sanggup melihatnya terlempar. Seminggu setelah kepergiannya, aku merasa ada yang kurang di rumah ini. Teriakannya saat membangun pagi hari, atau ketika dia cemberut masih terngiang jelas. Aku sadar sekarang ternyata cinta kepada Meisha hanyalah fata morgana dan aku sebenarnya mencintai istriku. Mencintai ibu dari anakku. Dan ketika aku menangis di kamar dengan mata sembab, anakku Jelita membawakanku sebuah buku diary. Saat ku buka, tangisanku tambah menjadi-jadi dan menyesal memeluk anakku. Jelita pun buka suara dan mengatakan, 6 bulan lalu mamanya membuka email dan menemukan rahasia cintaku pada Meisha. Berikut tulisanku yang dibaca Rima.
Dear Mesia, kehadiranmu bagai beribu bintang gemerlap yang mengisi seluruh relung hatiku. Aku tidak pernah merasakan jatuh cinta seperti ini, bahkan pada Rima. Aku mencintai Rima karena kondisi yang mengharuskan aku mencintainya, karena dia ibu dari anak-anakku. Ketika aku menikahinya, aku tetap tidak tahu apakah aku sungguh-sungguh mencintainya. Tidak ada perasaan bergetar seperti ketika aku memandangmu. Tidak ada perasaan rindu yang tidak pernah padam ketika aku tidak menjumpainya. Aku hanya tidak ingin menyakiti perasaannya. Ketika konflik-konflik terjadi saat kami pacaran dulu, aku sebenarnya kecewa, tapi aku tidak sanggup mengatakan padanya bahwa dia bukanlah perempuan yang aku cari untuk mengisi kekosongan hatiku. Hatiku tetap terasa hampa. Meskipun aku menikahinya, aku tidak tahu bagaimana caranya menumbuhkan cinta untuknya. Seperti ketika cinta untukmu tumbuh secara alami, seperti pohon-pohon beringin yang tumbuh kokoh tanpa pernah mendapat siraman dari pemiliknya. Seperti pepohonan di hutan-hutan belantara yang tidak pernah minta disirami, namun tumbuh dengan lebat secara alami. Itu yang aku rasakan. Aku tidak akan pernah bisa memilikimu karena aku sudah menjadi milik orang lain dan aku adalah laki-laki yang sangat memegang komitmen pernikahan kami. Meskipun hatiku terasa hampa, itu tidaklah mengapa, asal aku bisa melihat Rima bahagia dan tertawa. Dia bisa mendapatkan segala yang dia inginkan selama aku mampu. Dia boleh mendapatkan seluruh hartaku dan tubuhku, tapi tidak jiwaku dan cintaku yang hanya aku berikan untukmu. Meskipun ada tembok yang menghalangi kita, aku hanya berharap bahwa engkau mengerti. You are the only one in my heart. Yours, Mario. Mataku terasa panas, jelita anak sulungku memelukku erat. Pantas saja istriku berubah dan aku lalu membuka diary itu dan membaca satu persatu suratnya. Mario suamiku, aku tidak pernah menyangka pertemuan kita saat aku pertama kali bekerja di kantormu akan membawaku pada cinta sejatiku. Aku begitu terpesona padamu yang pendiam dan tampak dingin. Betapa senangnya aku ketika aku tidak bertepuk sebelah tangan. Aku mencintaimu dan begitu posesif ingin memilikimu seutuhnya. Aku sering marah ketika kamu asik bekerja dan tidak mempedulikan aku. Aku merasa di atas angin ketika kamu hanya diam dan menuruti keinginanku. Aku pikir aku si putri cantik yang diinginkan banyak pria, telah memenuhi ruang hatimu dan kamu terlalu mencintaiku sehingga mau melakukan apa saja untukku. Ternyata aku keliru. Aku menyadarinya tepat sehari setelah pernikahan kita. Ketika aku membanting hadiah jam tangan dari seorang teman kantor dulu yang aku tahu sebenarnya menyukai Mario. Aku melihat matamu begitu terluka ketika berkata, "Kenapa Rima? Kenapa kamu masih cemburu? Dia sudah menikah dan aku sudah memilihmu menjadi istriku." Aku tidak peduli dan berlalu dari hadapanmu dengan sombongnya. Sekarang aku menyesal memintamu melamarku. Engkau tidak pernah bahagia bersamaku. Aku adalah hal terburuk dalam kehidupan cintamu. Aku bukanlah wanita yang sempurna yang engkau inginkan. Istrimu, Rima. Di surat yang lain, kehadiran perempuan itu membuatmu berubah. Engkau tidak lagi sedingin es. Engkau mulai terasa hangat. Namun tetap saja aku tidak pernah melihat cahaya cinta dari matamu untukku. Seperti aku melihat cahaya yang penuh cinta itu berpendar dari kedua bola matamu saat memandang Mesia. Di surat yang kesekian, aku bersumpah akan membuatmu jatuh cinta padaku. Aku telah berubah, Mario. Engkau lihat kan? Aku tidak lagi marah-marah padamu. Aku tidak lagi suka membanting-banting barang dan berteriak jika emosi. Aku belajar masak dan selalu kubuatkan masakan yang engkau sukai. Aku tidak lagi boros dan selalu menabung. Aku tidak lagi suka bertengkar dengan ibumu. Aku selalu tersenyum menyambutmu pulang ke rumah.
dan aku selalu menelponmu untuk menanyakan sudahkah kekasih hatiku makan siang ini? Aku merawatmu jika engkau sakit. Aku tidak kesal saat engkau tidak mau aku suapi. Aku menunggumu sampai tertidur di samping tempat tidurmu di rumah sakit saat engkau dirawat karena penyakit pencernaanmu yang selalu bermasalah. Meskipun belum terbit juga sinar cinta itu dari matamu, aku akan tetap berusaha dan menantinya. Di surat terakhir pagi ini. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Tahun lalu engkau tidak pulang ke rumah, tapi tahun ini aku akan memaksamu pulang. Karena hari ini aku akan masak masakan yang paling enak sedunia. Kemarin aku belajar membuatnya di rumah Bude Tati sampai kehujanan dan basah kuyup karena waktu pulang hujannya deras sekali dan aku hanya mengendarai motor. Saat aku tiba di rumah kemarin malam, aku melihat sinar kekhawatiran di matamu. Engkau memelukku dan menyuruhku segera ganti baju supaya tidak sakit. Tahukah engkau suamiku, selama hampir 15 tahun aku mengenalmu, 6 tahun kita pacaran, dan hampir 9 tahun kita menikah, baru kali ini aku melihat sinar kekhawatiran itu dari matamu. Inikah tanda-tanda cinta mulai bersemi di hatimu? Aku menangis bukan main membaca semua surat itu. Dan baru aku sadari ternyata saat kita kehilangan barulah kita mengerti arti cinta itu sebenarnya. Dan cinta lewat pengorbanan yang dilakukan istriku sungguh adalah cinta yang begitu murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.